Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol terkait dengan ada sebuah rumor, kabar ya. Kalau langsung aja ini Mateo Kovacic sepertinya diperkirakan akan meninggalkan Chelsea di musim panas nanti. Dan yang menarik adalah dikaitkan tentu saja ke beberapa klub ya. Ada Manchester City bahkan dikabarkan juga demikian karena mereka gagal untuk mendapatkan Jude Bellingham dan mereka melihat Mateo Kovacic ini juga sebagai alternatif untuk memperkuat lini tengah mereka. Dan ya, Manchester United pun juga dikabarkan berminat ya untuk mendatangkan pemain yang cukup lama menurut gua ya, beberapa musim membela Chelsea. Mateo Kovacic sendiri pemain tim nasional Kroasia, berusia 29 tahun, tapi valuasinya dari Transfermarkt ternyata masih cukup tinggi. Ada di angka 40 juta. Jadi ya ini masih cukup tinggi. Dan itu di trofi-trofinya cukup menarik. Ternyata sang pemain ini pernah 4 kali menang Liga Champions. Wow. Cukup banyak juga ya. 4 kali untuk seorang pemain memenangi Liga Champions. Nah, walaupun valuasinya ada di 40 juta, tapi menurut gua siapapun yang mengejar atau bahkan nanti mendapatkan Mateo Kovacic bisa jadi angkanya akan turun dari 40 juta. Kenapa? Karena kontraknya akan habis musim panas tahun depan. Jadi memang musim panas tahun ini kalau Chelsea ingin mendapatkan pemasukan yang menurut gua nampaknya Chelsea pun juga akan mengincar uang income ya, terkait dengan regulasi dan lain-lain, bagaimana mereka cukup royal ya kan ini mengeluarkan budget dan tentu saja untuk mengimbangi neraca ya, laporan keuangannya mereka juga butuh pemasukan, sehingga menurut gua make sense, besar peluang Mateo Kovacic ini akan lepas di musim panas nanti. Dari The Guardian dikabarkan juga Mateo Kovacic sepertinya akan meninggalkan Chelsea dengan Bayern Munchen, Manchester City dan juga Manchester United dikabarkan tertarik. 3 klub besar, 3 klub raksasa semuanya ya. Ini tertarik dengan Mateo Kovacic. Iya, gue akui banyak pendapat ABCD tentang pemain ini Mateo Kovacic, tapi kenyataannya yang dikaitkan dengan Mateo Kovacic ini bukan klub-klub besar semua ya. Bayern Munchen, Manchester City dan juga Manchester United. Ini membuktikan apa ya? Pemain ini punya kelas, pemain ini punya kualitas. Tentu saja pendapat pribadi subjektif bisa berbeda-beda, tapi yang jelas kenyataannya seperti ini ya. Yang menarik ya, gua pikir oke, Mateo Kovacic 29 tahun ya kan bersama dengan Chelsea dan lain-lain. Gua memang masih belum pasti benar apakah gue menilai berita ini ini merupakan berita yang positif atau tidak. Yang jelas di bursa musim panas nanti Manchester United prioritas utama jelas ada di striker, ada di penyerang. Lalu setelahnya di pemain tengah. Ini sering gue tekankan, ini sering gue katakan. Pemain yang bisa mengisi posisi dari Christian Eriksen. Ada 2 alasan, seperti biasa ada 2 hal. Nomor 1 adalah gue menilai walaupun Christian Eriksen secara keseluruhan bisa bermain bagus di posisi pivot ya, di posisi nomor 8, tapi menurut gua itu bukan posisi terbaiknya. Nah, gua menilai harusnya Manchester United kalau bisa ya di musim panas nih mendatangkan pemain yang memang posisi aslinya, posisi terbaiknya ada di tempat tersebut. Musim panas tahun lalu Frenkie de Jong ya kan yang dikait-kaitkan, dan kalau musim ini gua menilai dengan selesainya Busquets di Barcelona ini maka semakin nampaknya memegang ya, mencengkeram dalam tanda kutip ya Frenkie de Jong di posisi tersebut, di mana Frenkie de Jong sudah cukup lama juga menginginkan posisi itu kan dalam tanda kutip. Louis van Gaal mengatakan di salah satu analisanya, ketika nanti Sergio Busquets cabut dari Barcelona, posisi tersebut akan jatuh ke Frenkie de Jong dan Frenkie de Jong akan bisa bermain lebih optimal lagi karena bermain di posisi terkuatnya. Sehingga siapa nih yang bisa didatangkan oleh Manchester United? Ada nama-nama lain ya kan yang dikaitkan tentu saja dengan Manchester United, Declan Rice dan lain-lain, dan ternyata sekarang Mateo Kovacic pun juga demikian. Tadi nyambung yang menarik ya, ternyata posisi Mateo Kovacic
itu ada di sebelah kiri, di tengah sebelah kiri. Dan ini kan memang posisi yang menurut gue yang memang yang dicari oleh Manchester United, pemain posisi pivot tengah sebelah kiri yang bisa menjadi penyambung yang baik ya di antar lini, artinya lini belakang, lini tengah, lini depan, juga punya balancing, keseimbangan permainan ada di sana, dan juga visi bermain yang bagus. Yang gua lihat di sini, gua bandingkan, gua ambil dari Soccerman ini ya, bagaimana pemain saat ini yang berada di posisi tersebut di Manchester United, yaitu adalah Christian Eriksen. Ini grafiknya kurang lebih ya seperti ini. Dan kalau gua bandingkan dengan Mateo Kovacic, ini dia Mateo Kovacic berbeda, dimana ternyata Mateo Kovacic ini yang sisi terkuatnya adalah di di passing ya, progresif passing. Jadi passing yang memang punya potensi membahayakan dari pertahanan lawan. Ini yang terkuat ternyata dari Mateo Kovacic. Expected trade ya, kalau gue bandingkan dengan Christian Eriksen saat ini, Mateo Kovacic jauh lebih tinggi, di mana angka dari Christian Eriksen di 1,72, sedangkan dari Mateo Kovacic ini lebih tinggi lagi, 2,42. Dari beberapa statistik ya, ini XT carries contohnya, Mateo Kovacic ini berada di posisi ke-5 di bawah dari seorang Christian Eriksen. Dan selain itu, kalau dibandingkan dengan Christian Eriksen, masih dari Soccerman ya, dari sekitar berapa nih, 7 elemen, terlihat Mateo Kovacic itu yang garis biru lebih unggul dibandingkan dengan Christian Eriksen di sisi dribbling dan juga passing. Sementara Christian Eriksen lebih unggul di sisi vision ya, artinya visi. Bagaimana menurut gua? Menarik sih ya, menarik. Yang jelas Christian Eriksen ini butuh pemain lain yang bisa mengangkat juga kualitas di lini tengah Manchester United. Fred ataupun Scott McTominay maupun juga Marcel Sabitzer. Menurut gue gapnya terlalu besar nih. Ada ya lumayan lah gapnya dengan Christian Eriksen. Sehingga ketika Christian Eriksen ini absen atau mungkin tidak bermain bagus ya, namanya pemain bola kadang ada absen down-nya. Ini Manchester United ada penurunan kualitas di lini tengah. Nah, bagaimana dengan Mateo Kovacic? Punya pengalaman ya di Liga Inggris, jelas kemampuan dia menurut gue di lapangan tengah pemain yang bagus. Dengan tim nasional Kroasia, dengan Chelsea, dia pemain yang bagus, dia punya pemain yang dia pemain berkualitas, pernah memperkuat Real Madrid juga ya kan, artinya dia divaluasi tinggi oleh klub-klub yang besar juga di Eropa. Menurut gue ini pilihan yang menarik, bagaimana dia juga punya keunggulan seperti gue katakan ya, passing progresif, artinya passing ataupun juga yang bisa menimbulkan ancaman di pertahanan lawan. Dia bisa membangun kualitas serangan ya, yang menurut gue lebih baik, yang bisa mungkin membantu lini serang Manchester United dimulai dari gelandang serang dan maupun juga nantinya striker dari Manchester United ini lebih punya banyak kesempatan di depan karena ditopang ya, didukung oleh distribusi bola yang lebih bagus. Gue tidak menilai dan tidak menganggap kalau Christian Eriksen itu jelek. Enggak. Gue melihat saja ada 3 hal ya. Nomor 1 adalah ini bukan posisi terkuat dari Christian Eriksen, itu nomor 1. Nomor 2 adalah bagaimana ketersediaan dari Christian Eriksen. Ternyata Christian Eriksen ini ada situasi fisik yang dia tidak bisa diandalkan ya, atau diharapkan bermain terus selama 1 musim. Ada beberapa cedera ya kan, ataupun juga terlihat fisik yang tidak 100%, terutama setelah selesai cedera. Dan faktor nomor 3 ya, musim depan Christian Eriksen akan dari 31 ke 32 kan kalau tidak salah usianya. Artinya memang butuh pemain yang bisa memberikan keseimbangan lain di lini tengah selain Christian Eriksen.
Ada nama-nama lain ya, gue tahu. Ada Declan Rice, ada mungkin beberapa juga Tune Cup Miners, dan nama-nama ini Tune Cup Miners sudah gue sebut musim panas tahun lalu sebenarnya ya, sebagai salah satu alternatif dari Frankie De Jong. Tapi bagaimana menurut gue Mateo Kovacic yang tadinya ringan amatiran ya, tadinya gue lihat juga sebelah mata sih, tapi setelah gue berusaha untuk baca artikel lagi, gue ngeliat ya kan bagaimana penampilannya. Sekali lagi subjektif penampilan ya, ada beberapa yang bilang A, B, C, tapi gue mengatakan sih, atau menurut gue ya ini merupakan salah satu pilihan yang menarik begitu loh, dengan gaya permainan karakter juga yang berbeda. Dan jangan lupa dia juga pemain yang berpengalaman. Oke, mungkin ada yang berpendapat pemain sudah 29 tahun bang, nih kan Casemiro kita datangkan juga usianya sudah berapa ya kan. Kontribusinya bagus, bisa mengangkat permainan Manchester United lini tengahnya yang musim lalu jelas-jelas memang salah satu lini yang harus ditingkatkan kualitas. Dan musim ini dengan kehadiran Casemiro yang umurnya berapa, ternyata nggak masalah. Christian Eriksen kita datangkan pun juga demikian. Lalu bagaimana dong pemain muda dan lain-lain? Kenapa tidak mendatangkan pemain muda? Gua melihat begini, kalau seandainya mendatangkan pemain muda, bagus memang ya dengan proyeksi yang lebih panjang, walaupun juga dengan resiko. Artinya pemain muda dia harus beradaptasi, bagaimana soal masalah mental, karakteristik dan lain-lain ya kan. Karena Manchester United ini tim yang berbeda, salah satu tim terbesar di dunia. Itu satu. Yang kedua juga, kalau pemain muda datang, ini bisa mengecilkan ya peluang dari pemain muda akademi produk sendiri Manchester United untuk bisa naik ke atas kalau seandainya didatangkan pemain muda. Artinya apa? Kalau sekali lagi banyak kalonya, tapi ya bagaimana belum kejadian ya kan. Kalau Manchester United mendatangkan pemain yang lebih senior, di samping juga ya lebih punya garansi mungkin ya dibandingkan dengan pemain muda untuk meningkatkan kualitas, punya karakter juga kan. Di sisi lain juga bisa memberikan kesempatan, walaupun tidak secara langsung yang artinya oke, begitu ada pemain senior, pemain muda enggak, tapi paling tidak ada regenerasi bisa bergulir di sana. Kesempatan dari pemain muda ini untuk menggantikan pemain yang lebih senior ini lebih terbuka gitu. Dalam hal ini gue melihat saja ada Zidane Iqbal dan juga Kobbie Mainoo. Dua pemain tengah potensial menurut gue yang dimiliki oleh Manchester United saat ini yang memang produksi langsung dari akademi. Yang menurut gue ini harus dijaga. Dijaga dalam arti bukan berarti langsung musim depan tancap gas ya, kasih, enggak. Tetap diberikan kesempatan berlatih dengan tim utama ya kan, ada transfer ilmu di sana, dan kalau memang memungkinkan dipinjamkan keluar, tapi tetap dengan keterikatan yang juga sangat erat dengan klub, dengan tim utama, sehingga kalau nanti sudah waktunya ya mereka yang akan mengambil alih lini tengah dari Manchester United. Proyeksinya ada di sana. Balik lagi, Mateo Kovacic menurut gue ini pilihan yang alternatif yang menarik ya untuk lini tengah. Dari sisi harga, dari sisi pengalaman, dari sisi kualitas ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Gua sih sebenarnya gua anggap menarik, tapi gua sendiri juga pengen denger nih bagaimana menurut Sobat Football United. Drop di kolom komen. Apapun itu alasannya apa, berbeda nggak masalah, asal sopan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.